Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4. Saya Nanda Utomo dan rekan saya Kiki Amalia Zilfa dan Sherly Maria Saragi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai karakteristik dan perbedaan antara proyeksi Mercator, transverse Mercator, UTM, dan TM3. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kiki. Oke, untuk poin pertama diskusi itu, yang pertama bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Yang pertama itu proyeksi Mercator atau normal Mercator. Pada proyeksi Mercator tidak menggunakan meridian pusat sebagai acuan distorsi karena proyeksi ini bersifat normal atau silindrikal. Yang kedua, distorsi tidak bergantung pada jarak dari meridian, tetapi bergantung pada jarak dari garis khatulistiwa. Pola distorsi Mercator yang pertama itu distorsi minimum yang terletak di khatulistiwa. Yang kedua, distorsi meningkat saat bergerak ke arah utara atau selatan. Yang ketiga, distorsi ekstrim, yaitu mendekati kutub hingga tak terhingga. Yang kedua, ada proyeksi transfer Mercator atau TM. Pada proyeksi Mercator, yang pertama ada meridian pusat atau central meridian sebagai garis referensi. Yang kedua, di sepanjang meridian pusat, skala sangat akurat. Pola distorsi TM yang pertama semakin jauh dari meridian pusat, semakin besar distorsi skala dan bentuk. Yang kedua, semakin dekat dari meridian pusat, semakin akurat. Yang kedua, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Yang pertama, proyeksi Mercator kapan digunakan? Yang pertama, peta dunia atau world map. Mercator menjaga bentuk dengan baik atau konformal sehingga benua tampak benar bentuknya. Visualisasi data global juga mudah dibaca. Yang kedua, navigasi laut dan udara. Garis lurus pada peta Mercator atau loxodrome atau room line, yaitu garis bersudut kompas konstan. Ini memudahkan penjuru arah bagi pelaut. Yang ketiga, pemetaan lintas timur-barat atau lintang rendah hingga menengah, seperti Amerika Serikat bagian tengah, Mesir, atau Afrika Utara. Proyeksi transfer Mercator atau TM kapan digunakan? Yang pertama, pemetaan kadastar atau pertahanan. Yang kedua, pemetaan skala besar. Yang ketiga, pemetaan wilayah memanjang utara selatan. Yang keempat, sistem koordinat modern. Yang ketiga, mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Pertama, distorsi minimum pada meridian pusat. Wilayah yang memanjang utara sampai selatan tetap berada dekat meridian pusat distorsi. Distorsi sangat kecil. Yang kedua, zona sempit menjaga akurasi tinggi. Bentuk lokal terjaga. Ketiga, konformal, bentuk dan sudut benar. Contohnya Indonesia, Jepang, Italia, dan Chili. Dan yang terakhir, sangat sesuai untuk wilayah memanjang utara sampai selatan. Sistem koordinat nasional banyak negara. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Kiki. Soal pertama, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? TM3 lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan UTM karena membagi wilayah menjadi zona 3 derajat bujur bukan 6 derajat seperti UTM, sehingga menghasilkan distorsi yang lebih kecil dan akurasi yang lebih tinggi, terutama untuk pemetaan lahan seperti yang digunakan Badan Pertanahan Nasional. Pembagian zona yang lebih
sempit ini lebih sesuai dengan bentangan wilayah Indonesia yang luas dan terletak di garis khatulistiwa. Keunggulan TM3 dibandingkan UTM untuk Indonesia. Yang pertama, distorsi lebih kecil. TM3 membagi wilayah menjadi zona-zona yang lebih sempit dibandingkan UTM. Yang kedua, akurasi lebih tinggi. Akurasi yang lebih tinggi sangat penting untuk pemetaan di Indonesia, terutama untuk keperluan pertanahan yang membutuhkan kepastian hukum dan perhitungan pajak. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memanjang di sekitar garis khatulistiwa. Sistem proyeksi yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya seperti TM3 lebih cocok karena dirancang untuk meminimalkan distorsi di wilayah ini. Yang kedua, apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertahanan? Yang pertama, distorsi sangat kecil atau ketelitian tinggi. Yang kedua, konformal, bentuk dan sudut terjaga. Yang ketiga, cocok untuk wilayah memanjang utara selatan seperti Pulau Indonesia. Yang keempat, meminimalkan kesalahan luas bidang tanah. Yang kelima, mudah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Geospasial Nasional atau BIG atau BPN. Yang keenam, tantangan penggunaan TM3 untuk pemetaan pertahanan. Yang ketujuh, perlu ketelitian tinggi dalam transformasi koordinat. Yang kedelapan, penguasaan teknis oleh petugas lapangan. Yang kesembilan, sistem IT pertahanan harus mendukung multi zona. Dan yang terakhir, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. TM3 membantu mengurangi distorsi pada pemetaan tanah di Indonesia karena zona 3 derajat yang sempit, titik tetap dekat meridian pusat, distorsi kecil, konformal, sudut dan bentuk bidang tanah tetap akurat, sesuai bentuk pulau Indonesia yang memanjang utara sampai selatan, minim distorsi, perhitungan luas tanah lebih presisi. Yang terakhir, ideal untuk pemetaan skala besar, akurasi tinggi, kesalahan kecil dapat dihindari. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.